Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat kenapa banyak orang yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun, sudah dengerin khotbah, sudah rajin ibadah, rajin memberi persembahan, KTP-nya Kristen, ikut kegiatan gereja, tapi ternyata dalam kehidupannya itu malah sering babak belur, kacau ketika menghadapi masalah dan persoalan. Saya sudah pernah berkata dalam khotbah yang lain, aslinya kita pengen kelihatan seperti apa, kita ini kokoh ikut Tuhan apa enggak, kita ini ngerti kebenaran apa enggak, kita ini orang yang berjalan sesuai dengan firman apa enggak. Itu ketika kita ngadapin persoalan dan masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, pilihan yang sulit, keadaan yang sulit, posisi hati yang tidak enak, tekanan, himpitan, dan persoalan, akan menunjukkan sebenarnya kita ini siapa di hadapan Tuhan. Itu yang lebih penting. Karena reaksi yang pertama kali keluar dari lidah dan bibir kita menunjukkan aslinya kita seperti apa di hadapan Tuhan. Orang yang ngerti firman, orang yang dewasa rohani, orang yang bayi rohani, atau orang yang memang sangat kedagingan sama sekali. Semuanya kan terlihat jelas ketika kita ini diperhadapkan dengan masa-masa yang tidak enak dalam kehidupan. Respon kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Harusnya setelah kita bertahun-tahun dengar firman, dengar khotbah di YouTube, ibadah online, ibadah onsite, persekutuan doa, bimbingan Alkitab, training, seminar, dan lain sebagainya. Harusnya kita ini semakin hari semakin ngerti firman. Ketika kita semakin ngerti firman, semakin mengasihi Tuhan, semakin ngerti firman, tindakan kita sesuai dengan firman, keputusan kita sesuai firman, dan otomatis kelakuan, sikap, dan perbuatan kita pun sesuai dengan firman. Tapi pada kenyataannya banyak didapatin orang yang sudah Kristen bertahun-tahun ternyata hidupnya babak belur ketika ngadapin tantangan. Bahkan yang punya gelar hamba Tuhan sekalipun seringkali jatuh di dalam pencobaan. Nah, sekarang kita akan lihat dasarnya kita itu seperti apa. Bangunan yang kita bangun di atasnya seperti apa. Kalau kita bangun dengan dasar yang kokoh, otomatis ketika ada banjir, goncangan, tekanan, atau apapun gempa bumi karena pondasinya begitu kuat dan kokoh, tidak akan terpengaruh. Sekarang lihat di Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini penting sekali. Dengar perkataanku dan melakukannya. Perkataan seperti apa? Bapak Ibu mesti belajar firman, engkau mesti ngerti firman, engkau mesti cintai firman, engkau mesti hidupin firman. Ini penting sekali, dengar pengajaran. Karena mata kita, telinga kita ini seperti pintu gerbang masuknya semua informasi. Selama ini informasi apa yang kita terima akan mempengaruhi keputusan kita. Firman yang kita baca, berita yang kita baca, segala sesuatu informasi yang kita masukkan harus sejalan dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, jangan diterima, jangan dimakan, jangan direnungkan. Tapi pada kenyataannya, orang lebih suka dengerin berita buruk, kabar jelek. Siapapun yang ngomong, mau pendeta, mau siapapun, mau orang pinter, mau orang hebat, mau orang berpangkat, kalau yang diomongin itu membuat Bapak Ibu menjadi bingung, menjadi ketakutan, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi ragu dan bimbang, jangan dengerin. Itu bukan dari Tuhan. Sebab Alkitab katakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh yang damai sejahtera. Firman ketika disampaikan, memang kadang tidak enak, nemplak, negur, nasihatin, membuat kita rasanya benar-benar tersayat di dalam batin kita ini. Karena kita melakukan dosa. Tapi kalau engkau melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, firman yang kamu dengar itu menguatkan, memberi makan manusia rohanimu. Makanya kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan, selalu membuat engkau terintimidasi, membuat engkau berdosa, membuat engkau bingung, membuat pikiranmu kacau, membuat hidupmu khawatir dan lain sebagainya. Jangan dengerin. Kita mesti denger informasi yang datangnya dari firman dan kebenaran. Hanya firman dan kebenaran yang akan membuat mata Bapak Ibu ngerti apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Ketika engkau lakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, engkau akan melihat
breakthrough dan terobosan. Engkau akan melihat keajaiban. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan akan ubahkan hidupmu. Tuhan akan buat engkau berdiri kokoh dan kuat. Makanya meski dengar firman Tuhan dan lakukan. Dengar pengajaran hamba-hamba Tuhan di YouTube itu bagus-bagus, banyak sekali. Dengar pengajaran mereka. Dengerin hamba-hamba Tuhan yang ngajarnya benar, yang membuat Bapak Ibu semakin hari semakin cinta Tuhan. Hamba Tuhan yang benar itu bukan nyeret orang dekat kepada dia loh. Membawa orang dekat kepada Tuhan. Bukan membuat orang mengidolakan dirinya, tapi membuat orang mengidolakan Yesus di dalam hidupnya. Membuat orang bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani. Penting ini. Banyak orang cukup datang minggu ke gereja, hanya 2 jam. Dipotong dengan segala macam tetek bengeknya. Dengerin firman paling 40 menit, 45 menit. Mungkin kalau saya yang khotbah bisa sejam lebih. Tapi kebanyakan rata-rata yang 45 menit. Nanti Bapak Ibu masih sibuk dengan tetanggamu kanan kiri, tetangga bangkumu, mungkin ada anak kecil nangis. Terus hari biasa, selama 1 minggu kan ada 7 hari. Engkau dengerin firman ya 2 jam. Sisanya kamu nggak belajar firman, kamu nggak merenungkan firman, kamu nggak hidupin firman Tuhan. Terus pingin hidupmu berkemenangan. Gigit jari yang ada. Hidupmu akan babak belur, dihajar setan terus-terusan. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya kacau? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya berantakan? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berkemenangan? Karena tidak ngerti firman. Alkitab katakan, ketika kita ngerti firman, firman yang kita mengerti itu, dan membuat kita itu dimerdekakan dari semua kutuk, dari semua belenggu, dari semua ikatan, dari semua kebodohan, dari semua ketidakmengertian. Setiap orang Kristen harus mengerti firman. Harus ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana, harus diterapkan bagaimana. Sehingga kamu hidupin firman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Powerful enggak? Mendirikan rumahnya di atas batu. Ada banjir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kokoh, kuat, teguh, tahu bagaimana harus bertindak, tahu bagaimana harus bersikap, tahu bagaimana harus memutuskan. Sehingga yang dikerjakan, yang dilakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau hidupmu ingin berhasil, ingin hidupmu berkemenangan, dengar suara Tuhan, dengar apa kata firman, lakukan. Pasti hidupmu berkemenangan. Dan kita ini kan ingin berkemenangan dalam segala hal. Dalam kita membangun hubungan suami istri, kita ingin berkemenangan. Membangun bisnis usaha, kita ingin berkemenangan. Pelayanan berkemenangan. Dalam sikap, tindakan, dalam mendidik anak, dalam segala aspek dalam kehidupan kita, kita berkemenangan. Kalau ingin hidupmu berkemenangan, hidupin firman, praktek firman, jalanin firman, lakukan firman. Kalau kamu nggak mau selidikin firman, kalau kamu mendengar firman, terus kamu pikir karena punya uang, punya jabatan, punya pengalaman, terus kamu lakukan, kamu jalani hidup, ujungnya kamu akan tersandung-sandung, kamu akan berdarah-darah, kamu nggak akan berkemenangan. Tuhan mau hidup kita ini berkemenangan sampai garis akhir. Dimulainya dengan apa? Dengan engkau memberi hatimu sama Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sama Tuhan. Belajar firman. Dengar apa kata firman. Lakukan. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Banyak orang Kristen malas belajar firman. Dia pikir kalau dengerin ibadah hari Minggu udah cukup. Tapi hari-hari biasa nggak peduli dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ada yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan setiap hari. Selama Tuhan masih percayakan hidup sama saya setiap hari sampaikan firman. Saya mau lakukan bagian saya untuk meninggalkan jejak yang bagus, membuat orang lain diubahkan. Ini saya berdoa. Bapak Ibu punya kerinduan, kehausan dengan Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki kerinduan, kehausan dengan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu akan babak belur. Ada orang Kristen yang minggu ke gereja terus hari-hari biasa nggak punya kerinduan, pingin ketemu Tuhan, pingin berdoa karena dipikir hidupnya sudah nyaman. Wah, aku nggak butuh Tuhan, uangku banyak, depositku banyak, emasku banyak, dolarku banyak. Semuanya udah berjalan dengan baik. Kalau engkau tanpa Tuhan, suatu hari ketika ada goncangan hidupmu akan babak belur. Selama kita tinggal di bumi, kita selalu hadapin tekanan, himpitan, persoalan goncangan. Karena kita masih pakai tubuh yang perlu disempurnakan. Ketika semuanya ada ujian datang dan kau tidak didapatin teruji, kamu nggak tahu bagaimana bertindak, kamu nggak tahu bagaimana bersikap, apa yang terjadi?
Ketika engkau ribut dengan pasanganmu, pasti akan terjadi gegeran sehingga mengambil keputusan untuk cerai dan lain sebagainya, melawan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang menyakitin, mengkhianati, berkata kasar, memperlakukan buruk, ketika engkau ngerti firman, engkau bersikap ngikutin dagingmu, engkau bisa marah, bisa sakit hati, bisa kepahitan, bisa dendam dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ngerti firman, kita harus belajar diam dan mengampuni, melepaskan pengampunan. Orang yang ngerti firman itu dibelenggu dengan egonya, dibelenggu dengan pola pikirnya, dibelenggu dengan cara pandangnya sendiri. Karena apa yang dipandang benar, dia kerjakan dan dia lakukan. Belum tentu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita anggap baik itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu mengejar perkenanan Tuhan. Kita melakukan tepat segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang gak peduli dengan Tuhan. Banyak orang gak peduli dengan firman. Yang penting aku Kristen. Dan anehnya udah mengaku Kristen, gak ngerti firman, gak hidupin firman, kelakuannya bejat, sikapnya jelek, mulutnya jahat, terus dia pikir sudah diselamatkan oleh Yesus. Kamu ngimpi atau bagaimana? Setelah kita percaya Yesus, sejak kita dipercaya Yesus, waktu kita langsung percaya Yesus, kalau engkau mati seperti orang yang disalib di sebelah kanan Yesus, ya kamu akan ketemu surga. Tapi ya setelah masalahnya, setelah kita percaya Yesus, kan kita menjalani hidup hari-hari. Kalau kita nggak jaga hati, kita bisa sakit hati. Kalau kita nggak jaga pikiran, pikiran kita bisa ngawur. Kita bisa hidup dalam kedagingan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa terjebak dan lain sebagainya. Makanya kita perlu diperbaharui dengan firman setiap hari. Firman yang kita mengerti ini akan memperbaharui cara pandang kita, memperbaharui cara kita berpikir, memperbaharui cara kita bertindak. Sehingga kamu tambah hari tambah kokoh, tambah teguh. Ketika menghadapi tantangan, kamu tahu bagaimana harus bertindak. Memiliki hikmat di atas rata-rata. Jadi orang yang tenang, gak dikuasain oleh emosi, gak dikuasain oleh marah, gak dikuasain oleh situasi dan keadaan, tapi engkau bisa tenang, dikuasain oleh kehendak Tuhan. Tapi kita akan lihat orang yang berbeda ini. Di ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, ini datang ibadah ke gereja, dengerin khotbah, nggak tahu saya berapa banyak firman yang Bapak Ibu dengar lewat khotbah di gereja, lewat seminar, lewat khotbah di YouTube, ibadah onsite, ibadah online, apalah, ibadah macam-macam Bapak Ibu udah dengar, nggak tahu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, udah dengar tapi nggak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi orang itu kalau dengar khotbah tapi nggak melakukan, suruh ngampuni, susah ngampuni, kamu tuh bodoh. Suruh hidup kudus tapi kamu memilih hidup dosa, kamu tuh bodoh, kata Alkitab. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Trouble dalam hidupmu kalau kau gak ngerti firman. Kau seperti membangun rumah di atas pasir. Tiba-tiba ada datang badai, datang banjir, datang air menggerus karena pondasimu tidak kuat. Orang itu gampang hancur, putus asa, stres, bingung, kacau. Tidak peduli dengan Tuhan, kepahitan dengan orang, kepahitan dengan Tuhan. Karena apa? Nggak ngerti firman, pondasimu tidak kokoh. Orang yang pondasinya kokoh, saya perhatikan orang-orang Jepang itu, kalau menghitung bangunan itu tepat sekali. Dia membangun, kayak di Singapura dibangun airport Changi itu. Aduh, saya lihat itu bagus banget waktu dia mulai bangun. Diperhitungkan kekuatan angin dan lain sebagainya. Karena perhitungannya matang. Kayak orang-orang Jepang sering terjadi gempa dan lain sebagainya. Bangunannya kan ada gempa, bangunannya nggak roboh. Tapi orang yang ceroboh asal membangun, asal pokoknya jadi, apa yang terjadi? Ketika badai datang, gempa datang, roboh hancur. Kita jadi orang Kristen harus punya perhitungan loh. Segala sesuatu yang kita perbuat, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita putuskan, kita harus timbang dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang ceroboh. Imanmu itu perlu dibangun setiap hari. Kamu kasih makan manusia rohmu dengan firman. Kasih makan firman, dengerin pengajaran.
Bapak Ibu, kalau engkau bisa makan firman, kamu baca sendiri, kamu renungkan sendiri, itu powerful. Tapi kalau nggak ngerti baca firman, malah ngantuk, malah bulat, dengerin khotbah pengajaran yang bagus. Engkau akan tambah bertumbuh, semakin kuat. Saya berdoa loh, orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan setiap hari, karaktermu diubahkan, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, sehingga orang-orang di sekitarmu bisa menikmati Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Udah saya khotbahin keras seperti ini, tapi kelakuanmu tidak berubah. Tetap aja kepahitan, tetap aja sakit hati, tetap hidupnya babak belur. Perlu dipertanyakan, kamu tuh hidupin firman apa tidak? Makanya, umur tidak menjamin bahwa orang itu dewasa secara rohani. Orang yang hidupin firman dijamin pasti dewasa rohani. Ada orang yang umurnya dewasa, kelakuannya persis seperti anak-anak. Ini saya berdoa, hidupmu semakin hari semakin powerful, semakin powerful, semakin powerful, semakin powerful. Engkau akan mengalami namanya anugerah, kemurahan, kasih setia Tuhan. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Harusnya orang bisa melihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan yang kita layani siang dan malam. Betapa kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa kok kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Karena sikap, tindakan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, keputusan kita, perkataan kita benar-benar mencerminkan firman. Orang Kristen harus berubah. Kalau engkau jadi orang Kristen tidak berubah, tetap jahat, tetap busuk, tetap kepahitan, tetap sakit hati, perlu dipertanyakan kekristenanmu. Jangan-jangan hanya sebatas KTP-mu Kristen, tapi kelakuanmu nggak jauh beda dengan setan. Kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang Kristen itu bukan sekedar agamanya. Tertulis di KTP bahwa engkau memiliki salah satu agama yang ditetapkan di bangsa ini. Tapi karaktermu, kata Kristen, artinya pengikut Kristus, Christ-like. Mengikuti gaya hidupnya Yesus, perbuatan Yesus, tindakannya Yesus. Orang bisa menikmati kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidupmu. Tuhan mau itu, Bapak Ibu. Hari ini coba koreksi masing-masing lah. Kita nggak usah koreksi orang lain. Koreksi diri kita sendirilah. Sebenarnya aku ini sudah hidup sesuai dengan firman apa tidak. Coba reaksimu yang seringkali muncul waktu kamu mengalami tekanan, impitan, dan persoalan. Apa yang reaksi keluar dari mulutmu ketika engkau dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, kata orang Jawa dikuyo-kuyo, diperlakukan semena-mena, tidak dihargai, tidak dihormatin. Coba lihat reaksimu apa. Seperti apa tindakanmu? Seperti apa reaksimu? Itulah aslinya kamu. Reaksi yang pertama kali keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, dari sikap kita, itulah menunjukkan sebenarnya kita seperti apa di hadapan Tuhan. Orang yang dewasa rohani, orang yang kokoh teguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau malah sebaliknya. Berjalan mulai hari ini sesuai dengan ketetapan Tuhan. Hidupmu akan dibawa dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Hidupmu akan mengalami kasih setia dan anugerah Tuhan yang semakin powerful dan dahsyat. Saya berdoa hari ini, tambah hari tambah kita didewasakan. Tambah hari kelakuan kita berubah. Bangun hidupmu di atas dasar batu karang yang kuat, Yesus Kristus Tuhan. Makan firman, kasih makan firman. Kasih makan kebenaran setiap hari. Semua yang busuk gak usah didengarin lah. Alkitab katakan, jadi saudara-saudara pikirkanlah yang baik, sedap dengar patut disebut-sebut kebajikan. Filipi 4 ayat 8 itu yang perlu dipikirkan. Tapi pada kenyataannya kita lebih suka dengerin perkataan jelek. Apalagi orang lain, apalagi pasanganmu ngomong jelek, kamu ingat bertahun-tahun. Lupakan dan mulai fokus dengan apa kata Tuhan. Fokus dengan janji Tuhan. Jalan sama Tuhan. Hidupin kebenaran. Maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau hidup kita ini berkemenangan dalam segala hal. Tuhan mau kita menggenapi rencananya. Tuhan mau kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan mau kita menikmati semua janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang menjadi representasi dari kerajaan Allah. Dalam segala hal. Saya berdoa, ini dasar firman yang harus kita hidupin. Dasar firmanmu apa? Kamu bangun imanmu di atas dasar apa? Ini Yesus yang ngomong loh, di Matius pasal yang ke-7 ini. Bapak Ibu kalau baca, itu tulisannya warnanya merah. Yesus sendiri yang ngomong. Ini penting. Jangan dengar khotbah, pulang lupa. Renungin, bawa catatan. Terus pulang belajar firman. Pak, saya ngantuk capek, dengerin khotbah saya. Saya ngajar setiap hari. Dan saya berdoa, kalau engkau dengerin terus, engkau semakin dewasa. Orang-orang yang gampang marah. Orang-orang yang kepahitan. Orang-orang yang terikat dosa, engkau biar ngalami kemenangan. Kamu tahu segala sesuatu apa yang harus kamu perbuat untuk nyenengin hati Tuhan. Dan ketika engkau lakukan,
yang terbaik untuk mempermuliaan nama Tuhan. Hidupmu akan dibawa naik terus, ngalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Sudah ibadah bertahun-tahun ke gereja, kelakuannya seperti anak kecil. Sudah rajin ibadah sampai tua di gereja, bahkan terlibat pelayanan, tapi karakternya nggak jauh beda sama orang dunia. Sehingga susah membedakan ini sebenarnya orang Kristen atau tidak. Sebenarnya ini orang terlibat pelayanan apa tidak sih? Kok kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia? Saya masih banyak temuin orang yang nggak ngerti firman, nggak tahu pakai ayat yang mana, nggak tahu pakai pasal yang mana. Terus dia pikir, diklaim dia menjadi orang kesayangan Tuhan. Mimpi atau bagaimana? Kita ini meski ngerti firman, hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Ketika melakukannya, kita untuk mencintai Tuhan. Kitab Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman yang kukatakan kok. Kita lakukan firman, itu bukti kita mencintai Tuhan. Kita mulut kita bisa angkat tangan, kita nyembah Tuhan. Tangan kita angkat, mulut kita nyembah Tuhan. Tapi di sisi lain, perbuatan kita jahat, bejat, dan busuk. Masih gak peduli dengan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan dengan orang-orang model kelakuan seperti ini? Kalau hati kita nyembah Tuhan, penyembahan itu bukan berbicara mulut kita bahasa roh mungkin, nyanyi pujian, angkat tangan dan lain sebagainya. Penyembahan itu bicara sikap hatimu yang mencintai Tuhan dan melakukan kebenaran firman. Kalau kamu lakukan firman, dapat dipastikan engkau akan mengalami kemenangan setiap hari. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Hidup akan jadi berkat. Tuhan tidak berhenti sampai kita diselamatkan. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau berkatin kita. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Dan jadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan ajarin kami mencintai firman-Mu dan melakukannya. Supaya hidup kami jadi berkat. Menjadi berkat dan berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami dedikasikan hati kami, pikiran, perasaan kami hanya untuk kemuliaan Raja kami yang maha agung, yang maha mulia. Tuhan, berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu. Ngametrikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang sedang mengalami kesusahan, kekurangan. Tuhan campur tangan. Belas kasihan-Mu melimpah. Kamu berontak orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dan
As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Bagasekono motapeku narabashekene mendepekiono motopokun. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepire mente pekianamat. Ikerebeko namateke peshentoko namanderene. Inana nama sinimianamo. Inimianamo sehe.
hadirat-Nya. Mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihimu, datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, kami mencintaimu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini, kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintaimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu.
kehadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan.
Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me. Nyanyi tadi, I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata. Kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat
tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.